Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Kisah kaum Ad. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman. Kaum Ad adalah manusia raksasa yang memiliki tubuh yang kuat dan besar serta hidup dengan kaya. Mereka menyembah berhala sehingga Allah mengutus seorang nabi kepada mereka. Nabi itu adalah Nabi Hud alaihissalam. Beliau alaihissalam termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang dekat ke Laut Asin. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri dia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 65. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Wahab bin Munabbih adalah salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Beliau mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun, tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Dalam kondisi itu, Nabi Hud alaihissalam diutus. Dia mengingatkan kaum Ad untuk kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seperti leluhurnya, Nabi Nuh alaihissalam. Allah abadikan dalam surah Hud ayat 50. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lain bagi kalian selainnya. Kaum Nabi Hud alaihissalam kerap mengejek utusan Allah itu. Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, bagaimana engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami yang kami mendapati ayah-ayah kami menyembahnya? Nabi Hud alaihissalam menjawab, sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan. Kaum Nabi Hud alaihissalam berkata, apakah engkau akan mengatakan wahai Hud bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah yang berterbangan di udara, kita akan kembali hidup? Nabi Hud alaihissalam menjawab, kalian akan kembali pada hari kiamat dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada masing-masing dari kalian tentang apa yang kalian lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sikap kaum Ad terhadap hari kiamat pada surah Al-Mu'minun ayat 33-37. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu, bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Mereka tak juga percaya kepada peringatan Nabi Hud alaihissalam. Mereka pun mulai menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai orang gila, nauzubillah.
Allah ceritakan dalam surah Hud ayat 53-54. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Nabi Hud alaihissalam pun mengetahui azab akan turun kepada kaumnya. Terjadilah masa kering di muka bumi di mana langit tidak lagi menurunkan hujan. Matahari menyengat sangat kuat hingga laksana percikan-percikan api yang menimpa kepala manusia. Kaum Nabi Hud alaihissalam lantas bertanya kepadanya, "Mengapa terjadi kekeringan ini wahai Hud?" Nabi Hud alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kalian. Jika kalian beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan rela kepada kalian dan menurunkan hujan." Kaum Nabi Hud alaihissalam justru mengejeknya meski kekeringan semakin meningkat dan mematikan pepohonan. Kekeringan lantas berganti menjadi awan. Kaum Nabi Hud alaihissalam mengiranya hujan. Mereka bergembira dan keluar dari rumah-rumahnya. Tiba-tiba udara menjadi semakin dingin. Angin bertiup sangat kencang, semua benda bergoyang, angin terus bertiup hingga 7 malam. Kaum Nabi Hud alaihissalam berlari menyelamatkan diri, tapi semua terlambat. Kejadian ini Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surah Al-Haqqah ayat 7. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Allahualam bisawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.